Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadiran dan partisipasi aktifnya kembali di sesi ke-6 ya teman-teman ya. Di mana nanti sesi ke-7 kita akan review aja. Jadi saya kasih waktu teman-teman untuk belajar lagi terkait dengan materi-materi kita dan nanti selanjutnya ada UTS ya di 2 minggu lagi. Di sesi ke-6 kita lebih membahas mengenai bagaimana kriptografi itu digunakan di dalam aplikasi komunikasi administrasi dan juga jaringan komputer ya. Di sini saya mau mencoba menggunakan I128 pada suatu jaringan tersebut gitu. Nah, ini kita ngebahas cryptography practice for administration, communication, and computer network. Tapi sebelum masuk ke situ, kita perlu mengenal dulu nih, ada 3 eh, tahap dari data tersebut ya. Ada at rest, ada in transit, dan in use. Jadi ketika kita ngomongin untuk memproteksi informasi rahasia, informasi terbatas, kita menemukan kalau permintaan klien ataupun user itu berbeda. Nah, dengan perbedaan permintaan tersebut, kita juga pasti menyesuaikan pendekatan yang ingin kita ajukan ya untuk memproteksi kebutuhan dari mereka. Di sini ada 3 tahapan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa melakukan consider dari 3 tahapan untuk melindungi informasi ataupun data. Yang pertama adalah at rest. Dengan tahapan ini kita akan memastikan data tersebut tidak dapat diakses dan disimpan ke dalam fisikal ataupun eh, media logikal. Nah, dalam hal ini dimisalkan ya sebagai contoh, file tersebut disimpan di dalam file server. Kemudian record ataupun rekaman data disimpan di dalam database dan dokumen disimpan ke dalam flash disk ataupun hard disk dan lain-lain. Nah, ini yang dinamakan tahapan dari at rest. Dari tahapan at rest ini memiliki nanti slide selanjutnya akan banyak banget pelindungan yang dapat kita lakukan ya untuk data at rest. Kemudian data in transit, data ini diamankan ketika data tersebut menjelajahi berbagai aktivitas surfing di seluruh resource internet ya, baik itu email, web, atau juga collaborative work application seperti Slack ataupun Microsoft Teams dan WhatsApp dan lain-lain ya terkait dengan komunikasi channel. Nah, informasi tersebut selalu bergerak dan ditransfer dari satu poin ke poin lainnya. Nah, ini juga punya pelindungan yang berbeda, teman-teman. Dari at rest, in transit, dan in use ini memiliki pelindungan yang berbeda. Sedangkan kalau data in use, ini diamankan ketika aplikasi ini dibuka oleh satu atau lebih pengguna. Ini ya bisa dibilang eh, cloud service ya, teman-teman ya. Biasanya gitu. Oke, kita masuk ke dalam AppTrace dulu. Bagaimana sih melindungi data dari AppTrace? Sebagai contoh, teman-teman bisa melihat ya, untuk melindungi file servers dan network shares, ini ada beberapa tahapan pelindungan, baik itu menggunakan full disk encryption atau device encryption, kemudian IRM, Information Risk Management, kemudian ada data leak prevention, dan juga file folder level. Nah, masing-masing perangkat ini memiliki pelindungan yang berbeda lagi. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Jadi ini bisa disesuaikan tergantung dengan tools yang ada dimiliki oleh perusahaan teman-teman. Jadi kalau teman-teman perusahaan yang nggak memiliki aplikasi itu, ya gunakan saja aplikasi yang ada ya. Jadi nggak eh, terlalu memaksakan gitu. Ketika dokumen tersebut dienkripsi pada address, nah ini membutuhkan waktu yang lama ketika ada penyerang nih melakukan brute force untuk melakukan dekripsi ya. Karena kan kalau kita tahu nih sekarang kan lagi musim-musimnya
semua password itu disimpan ke dalam database. Nah, si hacker ini udah pasti memiliki password yang sudah terhashing ya, terhashing karena mayoritas aplikasi, sistem, dan lain-lain masih menggunakan MD5, SH256, ataupun kriptografi lainnya ya. Nah, hal itu kalau dia menggunakan hashing itu malah lebih mudah lagi untuk dilakukan brute force. Karena brute force itu kan menyimpan nilai hashing ya, di mana nanti ketika hacker melakukan serangan, dia hanya menyocokkan hashing tersebut apakah sesuai dengan user ini di dalam aplikasi ini. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi intinya sih di protecting data at rest ini memiliki jenis proteksi teknologi yang berbeda ya teman-teman ya. Kemudian dilanjutkan ke dalam protecting data in transit. Nah, kalau protecting data in transit ini lebih ke digital collaboration atau aplikasi yang bisa diakses menggunakan internet, tapi ini lebih bisa dibilang hmm, private ya. Kayak email, kemudian ada LAN transfer, file sync apps, cloud, dan collaboration tools. Ini memiliki pelindungan yang berbeda-beda. Nah, kalau email mungkin teman-teman sudah menggunakan TLS ya. Tapi eh, sebenarnya email itu punya tools lagi namanya email PGP untuk melakukan encryption ya, pelindungan datanya. Jadi itu akan menggunakan suatu kunci algoritma asimetrik, dua kunci, yang dimana kunci publik itu akan dibuka secara open bebas, tapi kunci private-nya itu disimpan. Nah, untuk email encryption ini hanya beberapa orang saja yang diberikan hak aksesnya, teman-teman. Sehingga ini bisa mengurangi data leak prevention, kemudian bisa mengatur dari informasi manajemennya. Lalu untuk download and upload dan LAN transfer, ini ya bisa dilakukan dengan manage file transfer, kemudian juga information rights management juga, dan data leak prevention juga. Nah, ini download and upload sama LAN transfer itu masih saling berkesinambungan, masih saling berkaitan. Nah, ini nanti kita lebih membahas di protecting data in transit ya, ketika itu ditransfer, berjalan, dan berpindah ya antara satu poin ke poin lain. Lalu untuk protecting data in use, nah ini biasanya teman-teman sering menggunakan nih, baik itu Office apps, PDF, kemudian database tentu kita pasti menggunakan ya. Lalu ada cloud apps dan mobile apps. Nah, ini masing-masing juga memiliki pelindungan yang berbeda juga. Ada Identity and Access Management, ada Airbag, ada Conditional Access, dan tentunya ya IRM ya. Ini tergantung dengan polisi yang ada di perusahaan teman-teman, jadi diatur sesuai kemampuan perusahaan saja gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan perusahaan yang masih startup, masih baru, jangan kita menetapkan pelindungan yang high level terlalu tinggi lah seperti BCA ataupun Bank BRI, Mandiri ya, itu kan terlalu high level ya, udah canggih banget lah gitu. Jadi dipastikan sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau user kita sepersekian, kita harus mengukur dulu risikonya seperti apa. Nanti mungkin ada pertemuan setelah UTS ya terkait dengan manajemen risiko. Nah, di manajemen risiko kita akan melihat apakah ketika data tersebut bocor, kerugiannya kira-kira estimasinya berapa. Kemudian ketika suatu acara yang ingin kita buat tidak berjalan dengan lancar, gimana sih risk treatmentnya, risk transfernya. Nah, itu bisa membuat estimasi dalam membuat suatu acara gitu intinya, teman-teman. Jadi kalau kita ngomongin data, pasti kita ngomongin treatmentnya. Di balik aplikasi tersebut ada user yang ingin mengakses datanya untuk melihat, mengubah, dan lain-lain.
Nah, makanya data itu bisa semakin vulnerable ketika banyak user yang mengakses ya. Makanya kebanyakan protecting data in use ini vulnerable-nya lebih banyak karena ya file sharing ya, kemudian juga semuanya bisa ngebuka aplikasi tanpa adanya level access management itu malah berbahaya ya untuk kebocoran datanya lebih tinggi. Nah, kita mau melakukan coba ya demo endpoint cryptography yang tadi in transit. Jadi, misalkan ketika pengiriman data antara server dan user terenkripsi ya. Di sini saya menggunakan AES 128, teman-teman bisa coba diunduh saja ya teman-teman ya. Sambil saya mencoba untuk melakukan testing. Oke, ini coba saya melakukan testing. Oke, ini coba saya close dulu deh. Oke, di sini saya punya dua ya, AES 128 client dan AES 128 server. Oke, kalau di eh, misalkan teman-teman menggunakan Windows, teman-teman bisa membuka selnya ya di sini klik kanan kemudian open in terminal lalu tinggal kan teman-teman kemarin sudah menginstal Python juga ya harusnya ya. Kalau sudah menginstal Python berarti tinggal jalanin aja sih PS AES 128 ini saya bangun. Jadi kita jalanin servernya dulu. Nah, si server hmm, ada yang error ya. Oke, oh IP-nya salah ya. Di sini saya belum setting IP dulu. Oke. Nah, sini ternyata IP-nya belum saya ubah ya untuk server 192.168.1.8. Kita cek dulu nih gitu. Salah IP config. Kebanyakan pakai Linux jadi lupa. Jadi ini IP kita ya wireless LAN-nya 192.168.18 26. Di sini kita menggunakan portnya 8080 aja. Nah, untuk codingannya sebenarnya ini simple ya teman-teman ya. Jadi kalau di dalam network ataupun cyber security dan teman-teman ingin mengambil tugas akhir, ya paling minimal ya kita sih yang udah AES ya, AES 128 ataupun AES 256 ya. Di sini saya sebenarnya nggak aman ya karena kuncinya ini saya masukkan di dalam codingan ya. Seharusnya kalau yang aman itu kuncinya eh, diketikkan ataupun di input. Jadi nggak ketika di decrypt tuh nggak ketahuan secara langsung gitu password dari enkripsinya. Tapi ini karena untuk uji coba kita mulai aja di sini. Oke, kita nah di sini server is listening for connection ya. Berarti servernya udah jalan ya teman-teman nih. Kita coba buka lagi yang untuk klien ya. Takutnya ini juga uh, di belum diubah jadi kita samakan ya 1826. Ini diibaratkan kita akan mengirimkan data ke server ya, makanya kita connect ke 192.168.1826 karena ini adalah IP servernya nih yang kita udah tentuin. Di sini ya udah saya mau ngirimin data nih di ISMI Azam. Nah, kalau di symmetric key AES 128 itu kuncinya harus sama ya teman-teman ya. Karena eh, symmetric key itu kuncinya hanya satu. Tapi kalau asimetrik itu kuncinya dua. Ada public key, ada private key. Karena di kuncinya satu, maka hanya orang yang tahu password kunci yang sama ini yang bisa mengirimkan ataupun mendekripsi. Gitu ya. Kalau mengirimkan sih bisa, tapi kalau mendekripsi belum tentu ya teman-teman ya. Di sini saya masuk lagi berarti ya. Oke, berarti ini agak panjang. Ya, sini saya coba. Oke, oh, nggak bisa ya. Hmm, nah, saya bikin aja lah, sel baru aja ya.
Jadi di sini saya mau jalanin yang namanya user ya, user client. Oke, nih kita mau ngirimin data dari klien. Oke, jadi si klien ini ngirimin data tersebut ya, this is me Azam. Oke, tapi di em, server dia akan menerima hasil enkripsinya teman-teman ya. Dan juga ketika di store ini tergantung algoritma yang kita ingin terapkan. Apakah dia mau nge-store nyimpannya ini enkripsinya seperti ini atau plain text-nya ketika sudah didekripsi. Nah, hal ini bisa teman-teman tentuin sendiri ya, karena kan uh, kita ingin menyimpan data secara aman ya. Nah, makanya kalau saya bilang ketika teman-teman masih menggunakan hash, itu kerentanannya lebih tinggi ketimbang dengan menggunakan algoritma symmetric key ya, seperti AES-128 ataupun algoritma lainnya. Karena kuncinya untuk hashing itu ya dia hanya mencocokkan saja, tapi nggak ada kuncinya. Sedangkan kalau AES-128 asimetrik key ataupun asimetrik itu memiliki kunci ya. Jadi ketika dia mencocokkan, dia harus membutuhkan kunci juga kan. Karena kalau nggak ada kunci ya nggak ketahuan nih dia menggunakan algoritma apa, kemudian enkripsinya seperti apa. Nah kalau di AES kan ini lumayan panjang ya, dia ada padding, kemudian dia melakukan looping, perulangan, update data, sampai akhirnya di unpad untuk didekripsi gitu ya teman-teman. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Nah, Nah, untuk pertemuan saya mungkin cukup sekian ya untuk pertemuan sesi ke-6 ya. Nah, kemudian saya melihat terkait dengan laporan dari kelompok 6 nih lumayan, bukan lumayan sih, emang sangat bagus ya. Terkait dengan penetration testing dan ada yang blue teamnya juga. Mungkin saya kasih ke kelompok 6 kali ya untuk kita mulai ya. Tapi dari teman-teman ada yang ingin bertanya dulu nggak? Kalau belum ada kita bisa mulai kelompok 6 nih untuk mempresentasikan apakah udah siap. Eh, dari kelompok 6 sudah komplit semua ya teman-teman ya. Dan Mbak Marita, Mbak Kathleen. Deal, Mas. Oke, saya kasih ke kelompok 6 ya. Silakan Boleh. dipersilakan teman-teman kelompok 6. Terima kasih Pak. Saya coba saya coba izin share screen PDF-nya ya Pak. Atau dari Mbak Marita mau bantu share screen? Boleh. Hmm, Langsung ke skenario ya, Mas. Paling ini Pak, saya izin mempresentasikan ya Pak dari tim ya Pak di sini dari tim kelompok 6 itu mungkin bisa geser ke atas Mbak Marita, scroll ke atas sedikit. Oke, dari kelompok 6 itu terdiri dari saya Harfianti Saputro, kemudian ada Mbak Kathleen dan ada Mas Muhammad Ilham, kemudian ada Mas Catur Wibowo dan ada Mas Michael Juan, kemudian Mbak Marita, kemudian Mas Surya Masri, kemudian yang delapan itu Hmm. ada Mas Fajrin. Nah, beberapa ini memang sudah hadir Pak terkait
VidCon hari ini. Namun ada beberapa tim maupun rekan-rekan ini memang ada terkendala mungkin masih di jalan itu memang belum join. Nah, saya di sini membuat tugas serangan man in the middle attack maupun bisa disebut dengan MITM itu yang tujuannya yang sempat disampaikan Pak Azam kemarin terkait proses sniping, menganalisis dari paket-paket yang ada di dalam network dan kita mendapatkan kredensial yaitu dengan menggunakan serangan sniping dan RP poisoning. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian dari red team, blue team maupun victim. Nah, di dalam di dunia cyber security terdapat eh, kalau untuk kita mengarah tugas itu memang saya menjelaskan di tiga ya, karena di sini perannya nanti akan ada red team itu sebagai attacker maupun sebagai penyerang, kemudian blue team sebagai defense, kemudian ada victim adalah sebagai korban. Secara garis besarnya seperti itu. Mungkin bisa ke bawah, Mbak. Nah, di sini tadi secara teorinya red team itu adalah bertindak sebagai pihak penyerang maupun simulasi pertas. Kemudian blue team itu adalah bertindak sebagai pembela maupun dari sisi defense. Dan victim adalah sebagai target yang akan kita lakukan di tugas ini. Nah, untuk pengertian sniping attack sendiri, sniping attack adalah teknik yang digunakan oleh penyerang untuk menyadap maupun melakukan intercept dan memonitor data-data yang dikirimkan melalui jaringan komputer. Nah, ini sama seperti yang disampaikan Pak Azam di pertemuan sebelumnya, itu terkait sniping attack. Itu biasa disebut dengan sniping attack. Kemudian, cara kerja sniping attack adalah serangan sniping umumnya dilakukan dengan cara menempatkan alat pemantau jaringan. Nah, alat pemantau jaringan ini itu bisa menggunakan yang namanya operasi sistem ya. Yang penting laptop terdapat operasi sistemnya itu bisa disebut dengan alat. Nah, seperti Wireshark itu juga bisa disebut dengan alat. Mungkin bisa ke bawah, Mbak, lanjut. Nah, di sini secara teorinya untuk cara-cara melakukan sniping adalah pemilihan jaringan. Nah, pemilihan jaringan ini adalah langkah pertama ya. Metodologi pertama yang kita dilakukan oleh penyerang. Misalkan saya lagi di kafe, misalkan saya lagi di kafe dan saya melakukan target. Oh, saya memiliki target di kafe A. Saya nongkrong di sana dan saya menyalakan alat saya seperti Wireshark. Saya identifikasi secara targetnya. Itu untuk pemilihan jaringannya. Jadi pemilihan jaringan ini adalah target WiFi yang notabene itu bisa kita gunakan. Kemudian selain itu, selain target ini kan secara anggaplah ini memang secara gray box ya, artinya kita sudah mendapatkan akses akses wifi-nya kecuali memang kita belum tahu akses wifi-nya itu nanti ada beberapa skenario serangan yang bisa dilakukan untuk melakukan attacking wifi itu sendiri gitu. Di sini tidak saya cantumkan karena di sini saya fokusnya itu menjadi kita sudah mendapatkan akses terkait jaringan tersebut. Kemudian saya menempatkan sniper sniper yang saya cantumkan di sini adalah Wireshark namun nanti yang akan saya gunakan itu bukan Wireshark tapi secara kerjanya nanti saya coba akan jelaskan juga. Nah, kemudian kita proses langkah ketiganya menganalisis data. Menganalisis data ini adalah melakukan analisis terkait paket-paket yang ada di dalam jaringan tersebut. Seperti yang disampaikan Pak Azam kemarin, di minggu kemarin itu, paket-paket yang terkirim di dalam jaringan yang notabene mau yang tidak secure misalkan dia menggunakan HTTP, nah itu secara secara garis besarnya apa yang dikirim ketika dia menggunakan HTTP itu akan plain text. Plain text itu ibarat kata memang kita secara manusia kita bisa membaca. Jadi HTTP itu memang tidak secure. Apa data yang dikirimkan seperti login, seperti pengiriman data transfer segala macam ketika untuk dia menggunakan HTTP itu tidak secure. Artinya plain text itu memang bisa dibaca oleh secara manusia kita bisa membaca gitu.
Kemudian langkah selanjutnya adalah mencuri data. Nah, dampak dari sniffing itu sendiri merupakan bisa digunakan untuk melakukan pencurian data seperti username dan password, penyusupan jaringan. Ini kita bisa melakukan injection terkait jaringan itu sendiri karena proses dalam intercept itu sendiri. Kemudian ada kerusakan reputasi dan kepercayaan. Ini secara teorinya untuk dampak sniffing attack-nya sendiri. Bisa di bawah, Mbak. Oke, nah, tools yang saya akan gunakan itu kita menggunakan tools dan operasi sistemnya. Yang pertama adalah Windows 11, yang kedua adalah Kali Linux. Kemudian untuk tools yang selain operasi sistem kita menggunakan Ethercap, kemudian ada Angry IP Scanner dan browser. Nah, dari proof of concept-nya, POC-nya, goals dari tugas ini adalah melakukan sniffing attack dengan mendapatkan kredensial dari aplikasi web yang ada pada target, yaitu zerowebsecurity.com. Ini adalah targetnya. Nah, kelompok 6 melakukan identifikasi IP korban dan penyerang. Nah, di sini teridentifikasi IP korban dia menggunakan 192, 168 dan 1.106. Ini adalah IP dari korban yang akan kita lakukan serangan. Nah, IP penyerang itu menggunakan kali Linux itu dengan IP 104. Karena kita fokusnya di dalam satu jaringan. Nah, real scenario attacker menggunakan tools Iris IP scanner, penyerang mengidentifikasi host dan IP yang aktif pada sebuah jaringan. Nah, misalkan di sini minta tolong ke bawah, Mbak. Lagi. Nah, tools Angry Active Scanner ini bisa diinstal di Windows, juga bisa diinstal di Linux. Nah, di sini untuk skenario real attacker maupun real sebagai penyerang itu dia akan mengidentifikasi terlebih dahulu host mana saja yang aktif di dalam WiFi tersebut menggunakan tools namanya Angry Active Scanner. Nah, dari sini kita bisa mengidentifikasi dan di sini untuk yang poin merah itu adalah minta tolong ke atas, Mbak. Minta ke atas sebentar. Maaf, maaf. Oke, oke. Nah, di sini bisa diidentifikasi ketika yang merah ini tidak artinya untuk IP tersebut tidak digunakan. Nah, untuk yang biru ini adalah host maupun perangkat yang connect ke jaringan tersebut. Nah, kita mengidentifikasi untuk targetnya adalah 106 di dalam Windows. Bisa lanjut ke bawah, Mbak. Nah, di sini kami menggunakan tools Ethercap itu bawaan dari Kali Linux. Nah, saya akan menjalankan di proses command line ethercap main G. Main G ini adalah GUI supaya menampilkan GUI-nya. Nah, di sini saya memilih sniffing at startup ini. Bisa tolong ke bawah, Mbak. Nah, kemudian penyerang melakukan scanning host. Terlihat bahwa ada beberapa target host yang sedang aktif. Skenario di sini penyerang memilih target 103 Windows. Mohon maaf, tadi kami ada sedikit typo. Di atas itu harusnya 103 ini adalah menjadi target kita. Nah, kemudian penyerang memilih IP gateway dari jaringan menjadi target satu. Nah, IP gateway ini adalah IP gateway yang ada di dalam WiFi ya. Itu udah pada umum untuk IP gateway-nya. Geser ke bawah, Mbak. Nah, untuk penggunaan tools Ethercap ini, untuk IP gateway, saya add target ke satu. Kemudian kita akan fokus ke satu jaringan maupun ke satu target. Sebetulnya kita bisa memilih semuanya. Kita bisa melakukan scanning ke semuanya. Ketika menggunakan Wireshark, Wireshark itu dia akan mengidentifikasi semua jaringan yang ada maupun semua perangkat yang terkoneksi di dalam jaringan tersebut. Nah, saya menggunakan Ethercap supaya saya bisa fokus dan lebih jelas juga mengidentifikasinya, ke fokus menjelaskan terkait target yang sudah kita targetkan, yang menjadi kita targetkan maupun menjadi skenario gitu. Nah, untuk targetnya kita di add target kedua. Kemudian Mbak minta tolong geser ke selanjutnya. Nah, di sini langkah berikutnya penyerang melakukan start MITM. Nah, kita akan lakukan start MITM pada skenario di sini. Kemudian di sini juga saya jelaskan juga untuk ARP poisoning juga dikenal sebagai ARP spoofing adalah jenis serangan jaringan di mana penyerang memanipulasi tabel ARP Address Resolution Protocol di jaringan lokal maupun LAN. Tujuannya adalah untuk mengarahkan lalu lintas
data yang seharusnya menuju ke perangkat tertentu, ke perangkat yang dikendalikan oleh penyerang. Ini yang bisa juga disebut dengan proses intercept. Serangan ini sangat berbahaya karena memungkinkan penyerang untuk melakukan man in the middle attack atau bahkan DDoS, denial of service. Nah, di sini kita melakukan start RP poisoning, kemudian eh kita tolong bawah lagi, Mbak. Atau bisa sedikit di zoom supaya lebih. Oke. Nah, di sini udah cukup, Mbak. Di sini saya melakukan snap remote dan saya lanjutkan oke, kemudian bisa masuk ke bawah, Mbak. Karena di sini juga diidentifikasi ya. Dari target tadi sudah diidentifikasi. Di sini adalah prepositioning victim. Kita tolong ke bawah. Nah, di sini kita melakukan skenario sebagai korban. Nah, skenario yang dilakukan adalah korban akan membuka halaman web yang telah menjadi target yaitu Zero Web Obscurity menggunakan device yang memiliki IP ini mohon maaf dari kami tipe 103 untuk target Windows-nya. Kemudian di sini secara skenario penguji melakukan login, username dan password walaupun ini bukan valid ya. Ini memang untuk bisa mengidentifikasi bahwasanya kita sebagai kelompok 6 melakukan login dan menggunakan password QWERTY 123 secara login. Ini di perangkat Windows dari sisi korban. Nah, kita tolong ke bawah, Mbak. Nah, penyerang setelah proses RP poisoning dilakukan, selanjutnya penguji melakukan monitoring dan analisa real time menggunakan fitur view connection untuk mengidentifikasi aktivitas atau paket-paket yang dikirimkan oleh korban. Dan terlihat bahwa aktivitas akses, minta tolong ke atas, Mbak. Oh, maaf, Mas. Pada web dengan memiliki IP publik 5482222214. Ini diidentifikasi tadi. Kita tolong ke atas, Mbak. Untuk IP publik ini bisa kita dapat itu bisa bantuan menggunakan plugin dari Shodan. Itu bisa diinstal juga di web browser itu plugin lumayan ya bisa mengidentifikasi untuk infrastrukturnya yang digunakan oleh target web. Misalkan kita membuka web apa, dia menggunakan IP berapa, kemudian ada informasi detailnya nanti bisa menggunakan Shodan. Itu bisa minta tolong langsung lanjut ke bawah, Mbak. Nah, eh, bawah, atas lagi, atas. Oke, lagi, lagi, Mbak. Oke, bawah dikit, terus kemudian di zoom. Bisa minta tolong di zoom, Mbak, supaya terlihat. Nah, di sini hasilnya kita melakukan tadi seperti saya sampaikan kita melakukan view kemudian kita melakukan deconnection. Nah, di sini adalah paket-paket yang ada pada yang telah berhasil ya, yang telah berhasil terrecord maupun teridentifikasi oleh si penyerang. Nah, di sini tadi teridentifikasi kita langsung saja kita memilih IP dari hostnya yaitu IP dari IP public dari si web aplikasi tersebut. Nah, selain itu kita harus bisa mengidentifikasi juga nanti terdapat ada IP IP host itu seperti IP apa, kemudian IP target itu seperti apa itu memang memang perlu ya secara teorinya. Kemudian setelah dilakukan proses analisa, penyerang berhasil mengidentifikasi seluruh aktivitas pada korban dan juga berhasil mendapatkan sebuah kredensial yang telah diinputkan oleh korban. Nah, di sini kita mendapat kredensial. Nah, kenapa? Kenapa dia bisa attacker bisa mendapatkan dengan cara yang mudah? Karena dia secara penerapan webnya itu dia menggunakan HTTP, bukan HTTPS. Yang notabene secara HTTP itu memang tidak secure. Kemudian secara TLS, karena kemarin sempat juga disampaikan, cara TLS yang digunakan juga yang sangat rentan. Karena ada beberapa kriptografi yang rentan seperti 3DES, kemudian SHA, itu nanti secara kriptografinya. Nah, di sini kita bisa identifikasi ketika ketika
user maupun victim korban itu melakukan login di dalam aplikasi yang notabene bukan HTTPS, tidak secure, itu sangat mudah attacker buat mengidentifikasi maupun melakukan sniping, mengidentifikasi informasi sensitif. Nah, secara aplikasi dia akan benar-benar terbuka secara requestnya, hostnya, kemudian ini adalah request ketika aplikasi login, kemudian ini adalah respon. Nah, responnya 302 yang notabene itu bisa melihat dari location. Nah, dari location ini sebenarnya di sini dia melakukan 302 itu adalah redirect yang mengarahkan ke dalam login error. Karena saya memang memasukkan secara kredensialnya itu tidak valid ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengidentifikasi saja. Yang kita rencanakan adalah memasukkan username kelompok 6, kemudian kita menggunakan passwordnya seperti QWERTY, itu ternyata memang berhasil teridentifikasi dengan serangan sniping itu sendiri. Kira-kira untuk red teamnya seperti itu, mungkin secara secara blue teamnya mungkin bisa dibantu dijelaskan dari tim. Iya, pas. Memang sih, Mas. Kalau jadi blue team, intinya ini untuk teman-teman semuanya. Jadi, apa yang sudah dipresentasikan Mas Alfian sebagai red team, kami sebagai blue team, kami yang menerima laporan bahwa ada indikasi ada email, gitu ya. Terus kemudian korektifnya kami cuma melakukan install sertifikat ya di SS dari webnya. Kurang lebih. Persepsinya cuma sampai di situ aja sih. Mohon maaf Mas Catur, agak putus-putus suaranya. Dan Mbak Marita mungkin slide-nya bisa dikebawahin lagi. Yang bagian blue team. Iya. Sip. Oke, Thank oke, you. betul. Ya, berarti dari kelompok 6, Pak. Jadi intinya dari web itu kan kita mendapat laporan dan memang kondisinya memang belum secure. Kita cuma gunakan beberapa encryption saja dari PS, install sertifikat SSL gitu ya. Jadi baik misal tergantung nanti servernya menggunakan apa, misalnya menggunakan Nginx mungkin sendiri dengan Nginx, kemudian dengan Apache itu mungkin bisa setting baik portnya, port nanti yang kita import dari yang port 80 jadi 43 ya tipenya. Kemudian geser ke bawah, Mbak. Nah, jadi seperti itu hanya verifikasi aja sertifikat keamanan. Jadi nanti kebetulan itu karena ini jadi kita nggak pasang di situ ya, Pak. Jadi ini hanya turun lagi ke bawah. Nggak habis pikir deh. Kenapa Dani ada ngelakuin hal itu? Itu sih dari kelompok 6, Pak. Mungkin dari Blue Team cuma sederhana itu baru prakteknya aja. Seperti itu. Terima kasih Mas Catur. Mungkin saya izin ini Mbak Marita ya. Mungkin bisa stop share screen-nya Mbak. Saya coba izin share screen terkait penerapan di dalam Blue Team ya. Ada sedikit tambahan. Nggak sempat nunduk sama sekali itu jahat. Ya, coba saya izin share screen. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Terlihat, Mas. Ya. Sudah. Nah, di sini adalah implementasi. Jadi, secara garis besarnya untuk preventifnya terkait serangan sniping, MITM, itu memang kita harus menerapkan yang adanya SSL maupun HTTPS supaya lebih secure. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Itu memang di dalam melakukan preventif MITM attack itu melakukan installing search box Nginx. Pada percobaan kali ini kami menggunakan Nginx sebagai web server dan Let's Encryption SSL Secure. Nah, ini sebenarnya kita contohkan itu di dalam target sendiri ya. Target yang kita coba buat sendiri itu karena secara target sebelumnya itu kita menggunakan target dari web secara publik. Nah, kita akan coba bikin itu di dalam target web yang teman-teman buka yang kita buat ya dari kelompok 6 buat karena di sini
secara URL kita menggunakan kelompok 6 dan uncia.myid. Nah, ini coba jelaskan. Di sini untuk proses install chatbot Nginx-nya, kemudian setelah itu install Python chatbot Nginx, plugin chatbot untuk Nginx web server dan menjalankan komen berikut. Di sini ada sudo apt, sudo ini terkait untuk ini ya teman-teman ya. Tersudo itu buat kita menjadikan root gitu karena aksesnya ketika kita tidak root itu kita biasanya tidak bisa menginstal ketika memang bisa menginstal pun kan error itu privilege di dalam Linux gitu privilege privilege maupun hak akses tertinggi di dalam Linux adalah root itu sendiri. Nah kita untuk masuk ke root kita menggunakan sudo itu sebenarnya basically dari komen-komen lain di dalam Linux ya. Kemudian kita buat konfigurasinya. Nah, konfigurasinya seperti ini ya teman-teman ya. Ini direktori yang terdapat. Ini adalah direktori yang ada di dalam servernya. Itu biasanya umumnya di var www.html itu direktori web server yang ada di Linux. Kalau kita menggunakan Windows itu biasanya kita menggunakan XMPP. Kalau kita mau untuk uji coba web server ya. Nah, kalau untuk Linux sendiri itu bisa secara defaultnya dia menggunakan ada di folder var www.html. Itu secara secara defaultnya di Linux untuk web servernya gitu. Jadi nanti ketika kita install Apache maupun Nginx itu memang tersimpan di sini. Nah, kita menggunakan Nginx untuk web servernya itu sendiri. Kemudian di sini membuat Nginx config untuk melakukan DNS challenge menggunakan Let's Encrypt Root Certificate Authority. Nah, kita ngebahas authority ini adalah authority ketika kita ngomongin Windows itu adalah hak akses tertinggi di dalam Windows itu authority-nya. Kemudian di sini terdapat yang kita setting adalah server, kemudian listen listen portnya 80 default servernya. Dan di sini adalah request SSL untuk domain secure kelompok 6.myid. Menggunakan chatbot. Kemudian jalankan perintah untuk melakukan request SSL untuk domain secure kelompok 6 myid. Nah, bisa diidentifikasi sebelumnya di sini masih masih apa ya masih HTTP karena kita belum tadi anggaplah ini belum menerapkan kemudian setelah diterapkan itu sudah menjadi HTTPS dan ini dapat diakses juga. Nah, share screen-nya belum pindah ya. Mohon. Maaf. Hmm. Nah, ini dari web yang kita buat, dari teman-teman buat. Ini sebatas contoh aja ya. Ini kita udah sudah melakukan HTTPS. Port 443 yang digunakan karena HTTPS dia menggunakan port 443 dan juga sebenarnya secara default ya. Secara default kemudian untuk HTTP itu dia menggunakan port 80. Kira seperti itu. Dari presentasi dari tim kelompok 6 mungkin sudah, Pak. Mungkin dari teman-teman atau dari Pak Azam ingin bertanya, Baik. dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih ini kelompok 6 bagus banget nih sampai dibikin eh, websitenya ya dari unsecure sampai dengan secure. Nah itu dia menggunakan websitenya gratis hostingnya atau gimana Mas? Itu gratis, Mas. Pak, mohon maaf. Di mana Mas? Itu di Eh, hostingnya. untuk webnya sendiri itu yang menyiapkan kemarin Mas dari kelompok Blue Team, Mas Mas Fadrian. Fadrian. ya Hmm. Mas Adrian yang menyiapkan untuk webnya, Pak. Oh, Jadi, I see. Bagus banget sih sudah sampai implementasi langsung ya engine X-nya. Betul, Pak. Iya, Pak. Dan Karena itu ah, gimana Mas? sebelumnya memang kita menggunakan ini ya, Pak, menggunakan web target secara publik dari Zero Zero Bank tadi. Kemudian secara Blue Team mencontohkannya itu membuat dari web sendiri, kemudian pengimplementasiin secara SSL-nya gitu. Itu sih, Pak. Oke, oke, siap. Bagus banget nih. Teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya nggak kira-kira tuh? Apa udah cukup jelas ya terkait dengan um, tadi implementasinya, kemudian dari cara menentukan reconnaissance-nya ya? Atau ada yang ingin bertanya? Saya boleh izin tanya Pak, Boleh, boleh. Gimana Mas? saya kelompok tiga Pak. Tadi kan mengenai eh,
jaringan WiFi ya, yang berhasil di sniffer sama pakai tools dari Kali Stabil, itu ada nggak ya pencegahan untuk supaya hal itu nggak terjadi dari sisi eh, akses poinnya Pak, atau mungkin wirelessnya dalam segmen jaringan itu? Baik, saya izin menjawab ya Mas Sanjani ya, Mas Raf Sanjani. Terkait untuk preventif, terkait endpoint itu memang tidak bisa ya Mas. Walaupun menggunakan beberapa firewall itu tetap secara data akan terrecord ya, terdapat di snifing. Cuman preventifnya supaya data itu aman itu ya tadi menggunakan HTTPS. Karena ketika kita melakukan proses snifing terkait sebuah jaringan yang notabene jaringan, anggaplah jaringan kantor, sebuah kantor, itu semua akan proses itu akan berjalan, Mas. Tetap akan data itu akan masuk, tetapi data yang didapatkan itu sudah terenkripsi semua, terenkripsi, sehingga tidak memunculkan adanya informasi sensitif. Itu si concernnya, itu memang preventifnya itu dari sisi aplikasinya, bukan dari sisi jaringan. Secara jaringan itu memang kita tidak ada cara, belum belum ini ya Mas, belum terkait preventif terkait supaya tidak bisa di sniper itu memang belum belum ada tekniknya sih sejauh yang saya mungkin pahami. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih, Mas. Nah, ini ada lagi yang ingin bertanya nggak nih teman-teman? Tadi saya sambil ngelihat presentasi. Tugas yang di kelompok 3 sama kelompok 5 ini juga udah saya lihat nih. Kayaknya bakal masuk juga untuk pertemuan selanjutnya, 3 dan 5. Jadi saya ambil dari yang paling bagus ya sebenarnya ya. Ini kelompoknya yang menurut saya ini yang baik itu jadi red teamnya ataupun blue teamnya ini sama-sama mengimplementasikannya dengan bagus dan ya otomatis nilai tugasnya paling tinggi ya. Nah, di mana nanti kelompok 3 ini saya targetin presentasi di pertemuan 10 sama kelompok 5 di ke-14 ya, sesuai dengan jadwal kita. Nah, terkait dengan data yang di jaringan ya, jaringan kan eh, sulit ya di dekripsi. Nah, sebenarnya materi hari ini tuh untuk melakukan enkripsi di suatu aplikasi jaringan ya, di endpointnya nih. Meskipun website tersebut misalkan HTTP, tapi kalau secara penggunaan kriptografinya bagus, itu otomatis data tersebut ketika di sniffing juga akan terenkripsi. Jadi ibaratnya ya percuma juga sih. Nah, hal ini bisa meminimalisir ya ketika kita tidak terlalu paham dengan penggunaan SSL, bagaimana implementasi Nginx, dan kita ibaratnya tuh hanya ingin coba gimana sih mendevelop suatu aplikasi pertama kita ke publik ya, ke hosting publik. Dan yang pasti itu kan memiliki banyak kerentanan ya. Nah, apalagi kalau ibaratnya kita kan full stack developer nih. Full stack developer berarti kan ngodingnya ya semuanya. Baik itu dari sisi keamanan ya, sisi development menu-menunya. Itu semua kita yang handle. Sampai jaringannya mungkin. Nah, kalau di internal kan router ya, kita bisa meminimalisir dari penggunaan enkripsi di router akses, switch aksesnya. Kita menggunakan enkripsi yang lumayan kuat. Kemudian kalau routernya ini sudah pintar ya atau smart router yang bisa kita modifikasi, kita bisa nambahin firewall yang paling minimal lah, intrusion detection system ataupun intrusion prevention system dengan toolsnya namanya Snort ya. Nah, hal itu juga bisa dicegah ya teman-teman ya. Jadi ini saya sambil kasih gambaran. Mungkin kalau teman-teman ada yang ingin membuat tugas akhir, membuat uh, kerja praktek ataupun hal-hal lain ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu contoh ya teman-teman ya untuk kita memprevent jaringan dari suatu anomali. Nah,
Jadi di sini dia akan memiliki rules-rules yang kita bisa atur. Apakah ini anomalinya terkait serangan brute force ataupun dia melakukan DDoS, maka secara otomatis kita bisa memblokirnya dan hebatnya IP tersebut kita flag lah ya sebagai blacklist IP. Nah, ini bisa menggunakan Snort ya, salah satunya. Sebenarnya ada banyak cara ya terkait dengan intrusion detection system ataupun prevention system. Nah, banyak juga yang mengimplementasikan si firewall NIDS ini dengan artificial intelligence. Teman-teman mungkin bisa membacanya di Google Scholar ya. Ini banyak sih sebenarnya. Kalau teman-teman ingin belajar terkait dengan firewall, NIDS, AI, nah ini sebenarnya ada banyak banget, baik itu yang dari dulu ataupun yang paling baru nih. Jadi ada combining rule based SIEM dengan AI based intrusion detector. Nah ini teman-teman bisa baca sendiri deh gitu. Mungkin dari pertemuan saya ada yang ingin ditanyakan lagi nggak kira-kira teman-teman? Izin Pak Adam, Siap, gimana Mas? em, mengenai pengumpulan tugas itu boleh di, disubmit nggak Mas? EPA ya. Soalnya kan kita ada beberapa update dari di tugasnya. Oke, maksudnya gimana Mas? Jadi yang terakhir tuh nggak kedengeran. Ya, kita kan ada beberapa updatean dari file presentasi yang sudah disubmit. Oke. Itu bisa disubmit ulang nggak ya Pak? Nggak usah sih, nanti di ini aja di presentasi aja. Nah, pertemuan Oke, baik. pertemuan ke-10 kan nanti kelompok 3 nih yang mempresentasikan. Kemudian pertemuan ke-14 nanti kelompok 5. Nah, itu tiga berarti kan sama kelompok 6 ini tiga kelompok ya yang paling bagus ya gitu. Oke. Boleh di reschedule nggak ya Pak? Maaf. Saya kebetulan di pertemuan 10 tuh ada agenda Pak. Gimana? Eh, saya di pertemuan 10 ada agenda Pak. Jadi Oh. tidak memungkinkan untuk eh, membawa laptop Pak. Oh, oke oke. Berarti ini Mas Rafsan nih kayaknya nih yang ininya core-nya nih utama. Oke. Paling ditukar ya sama kelompok 5 ya. Berarti jadi pertemuan ke-14 nggak apa Mas? 14 ya Pak. Oke, Hmm, noted. oke. Dari kelompok 5 eh, baik-baik aja kan di pertemuan ke-10 habis UTS 2 minggu. Siap. Aman ya? Oke. Baik, terima kasih. Kalau tidak ada lagi pertanyaan teman-teman, mungkin saya akhiri ya sampai pertemuan kita. Ini udah lumayan setengah 9. Jadi tadi bagus banget sih. Ini kita sama-sama mendapatkan insight baru ya. Jadi nggak cuma melakukan sniffing, tapi sampai implementasinya nih. Jadi teman-teman juga bisa sambil nyoba mungkin kalau ingin menerapkannya dengan menambahkan implementasi Engine X ya ke websitenya. Nah, itu menjadi solusi lah buat kita sebagai network engineer ataupun programmer ya yang teman-teman bekerja saat ini. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk nilai udah saya kasih ya. Nanti bisa cek di spreadsheet. Eh, saya akhiri teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih Pak Azam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Terima Azam. kasih, Waalaikumsalam Terima kasih Pak. Pak. Selamat Terima malam kasih Terima Pak. Pak kasih Azam. Mas Arif.